sekarang kita ganti topik kita lihat ini apa. Seorang laki-laki 25 tahun, demam naik turun sejak 2 minggu. Berarti kita pikiran kan demam lebih dari 7 hari ya. Demam lebih dari 7 hari. Tadi yang pertama, kita bisa mikirkan dia tifoid. Tifoid. Lebih dari 7 hari. Pola demamnya gimana? Kalau pada demam tifoid, pola demamnya pada minggu pertama dia step ladder. Step ladder tuh gimana? Pagi mah dia rendah, nggak demam. Sore ke malamnya dia tinggi, itu step ladder. Dan minggu kedua pada demam tifoid, biasanya demamnya continuous. Berarti pertama kita mikirkan demam lebih dari 2 minggu tifoid. Yang kedua bisa kita pikirkan malaria. Kita pikirkan malaria. Yang ketiga bisa kita pikirkan TB. Karena ini ngebahas infeksi tropis, jadi kita pikirkan 3 ini. Tifoid, malaria, sama TB. Tadi kalau malaria, tipe demamnya itu dia remittent. Remittent tuh berarti ada saat dia benar-benar sembuh, nggak demam. Nanti kita bahas ya, ada di soalnya. Malaria itu tipe demamnya tergantung jenis malarianya. Bisa dia selang 1 hari atau selang 2 hari, atau malah bisa continuous terus-terusan malaria. Tapi yang paling khas di malaria itu ada trias demam sama trias gejalanya. Trias demamnya sebelumnya dia menggigil, baru demam, yang ketiganya baru dia berkeringat. Itu trias demam pada malaria. Kalau TB pasti ada gejala TB, ada dia batuk-batuk, penurunan berat badan, keringat malam, atau bisa ada keluhan batuk darah. Kita lihat keluhan selanjutnya. Demam dirasa lebih rendah pada pagi, pada malam hari lebih tinggi. Step ladder nih. Step ladder berarti curiga ke tifoid. Kemudian pada tifoid ada gejala saluran pencernaannya. Pasti dia bisa ngeluh nyeri ulu hati, ada mual, muntah, diare. Kenapa ada gejala saluran pencernaannya? Karena si bakteri Salmonella typhi ini dia nyarangnya ke plak Pierre kan, yang ada di usus. Berarti di saluran pencernaannya gitu. Kemudian kita lihat apa lagi? Suhunya pasti tinggi. Lidah berselaput putih. Ini khas banget tifoid, khas pada demam tifoid. Jadi kalau ada lidah berselaput putih, jadi nanti aku tunjukin gambarnya gimana sih tifoid tang itu biasanya putih nih tengahnya, si pinggir-pinggir lidahnya tuh merah gitu. Terus kalau misalkan kita suruh periksa, Pak lihat lidahnya ya, keluar nih si lidahnya tuh biasanya tremor, itu tifoid tang. Dan ada hepatomegali. Kenapa ada hepatomegali juga? Karena si Salmonella typhi ini sebelum dia ke plak Pierre, dia mampir dulu nih ke hepar. Nah, di hepar, dia berkembang biak. Dia juga bisa menyebabkan hepatomegali, makanya. Kemudian pemeriksaan Tubex Test Score-nya 5. Tubex Test Score. Dulu mah kita pakai Widal ya, sekarang udah banyak nih sih soal-soal di UKM PPD itu demam tifoid pakainya Tubex. Jadi kalau udah Tubex-nya lebih dari sama dengan 4, itu udah positif tifoid. Nah, kalau yang benar-benar kuat dia positif demam tifoid itu kalau udah lebih dari 6. Jadi gitu. Kalau udah ini kan 5, berarti udah positif tifoid ya. Kemudian ada leukositosis. Itu kata kuncinya jadi itu ada demam, demamnya step ladder, ada gejala saluran pencernaan, kemudian ada tifoid tang. Berarti ini udah positif dia infeksi Salmonella typhi atau demam tifoid. Diagnosisnya ya, demam tifoid. Yang ditanya apa? Yang ditanyanya terapinya. Yang paling tepat terapinya adalah, kita lihat DOC dari demam tifoid itu adalah chloramphenicol 4 kali 500 mg selama 14 hari. Ini enggak ya? Salah. Biasanya ceftriaxone nanti itu pilihan keberapa. Jadi kalau misalkan ada jawaban chloramphenicol, kita pilih dulu chloramphenicol. Tapi kalau sekarang itu, PPD yang sekarang, jarang sih kalau ditanya terapi antimikroba jawabannya chloramphenicol. Biasanya kalau sekarang, demam tifoid, tata laksananya apa? Jawabannya kalau ada pilihannya ciprofloxacin, kita pilihnya ciprofloxacin 2 kali 500 mg cipro
Cipro ya. 2 kali 500 mg selama 7 hari. Ini jadi jawabannya. Kalau sekarang tuh banyaknya jawabannya Cipro. Tapi Cipro itu nggak boleh kan untuk anak-anak sama untuk ibu hamil. Makanya aku ingatnya bekingnya itu Deci anak haram. Serem banget ya, Deci anak haram. Jadi ini singkatan dari kalau dewasa kita kasihnya dewasa kita kasihnya ciprofloxacin. Kalau anak ram, kalau ram fenikol. Jadi Deci anak haram. Dewasa ciprofloxacin. Kalau anak kloram fenikol. Gitu. Jadi kalau anak kloram fenikol DOC-nya, kalau dewasa sekarang ciprofloxacin. Kalau ibu hamil, tadi kan nggak boleh juga ya cipro. Ibu hamil kita kasihnya amoxicillin. Gitu. DOC untuk ibu hamil amoxicillin. Sering juga tuh ibu hamil tifoid dikasihnya apa? Dikasihnya amoxicillin. Dosisnya biasanya sama kayak anak 100 mg per kg/BB per hari. Nah ini demam tifoid. Etiologinya Salmonella tipi dan paratipi. Gitu. Si Salmonella ini gram negatif. Nggak berkapsul dia, langsung aja nih. Lihat si bakterinya nggak dilindungi, nggak punya pelindung. Dia juga nggak bisa membentuk spora, tapi dia punya fimbre. Yang panjang-panjang ini. Nih yang panjang-panjang manja ini adalah si fimbrenya. Bersifat fakultatif anaerob dan aerob. Berkembang pada suhu 37 derajat Celcius. Kalau kepanasan, suhunya 60, ya dia bisa mati ya. Tidak meragikan laktosa. Makanya kalau kita pembenihan dia atau kultur di media McConkey, itu pasti nggak berwarna karena dia nggak meragikan laktosa. Jarang sih ditanya secara detail gimana sih Salmonella tipi, tapi kita harus tahu ya, Salmonella tipi gram negatif, nggak berkapsul, nggak membentuk spora, tapi punya fimbre. Kemudian, yang harus diingat itu ya, gram negatif, tidak berkapsul, tidak berspora, punya fimbre, fakultatif aerob dan anaerob. Nggak meragikan laktosa, jadi 2 itu aja yang diingat. Faktor resikonya, Salmonella tipi itu senang pada orang yang jorok nih. Lihat ya, kamar mandinya gelebet. Jadi kalau misalnya kamar mandinya kayak gini, atau dia tinggal di sanitasi lingkungan yang kumuh, itu resiko untuk terjadi demam tifoidnya lebih tinggi. Higien per orangnya yang rendah. Higien per orang yang rendah tuh biasanya ya dia ini ya, jarang cuci tangan kalau mau makan. Jadi nggak pernah cuci tangan tuh kalau mau makan. Terus higien makanan minuman yang rendah, jajan di pinggir jalan. Kan seringnya pada anak-anak SMP, SMA, ya anak remaja lah si tifoid ini, karena dia sering jajan di pinggir jalan. Ketersediaan air basahnya rendah. Jambannya nggak memenuhi syarat. Biasanya orang-orang yang masih di pedesaan, di pedalaman kan kalau BAB-nya masih di sumur ya atau di kali kayak gitu kan ya. Itu adalah faktor resiko untuk terjadi Salmonella tipi. Intinya mah si Salmonella tipi ini sukanya sama yang jorok-jorok aja gitu. Ini klasifikasi diagnosis klinisnya ya. Sebenarnya ini cukup tahu aja sih. Jarang ditanyain di soal. Jadi kalau diagnosis klinis tifoidnya itu ada suspek demam tifoid, ada probable demam tifoid. Jadi kalau suspek kayak COVID aja, kalau suspek berarti kita lihatnya dari anamnesis sama pemeriksaan fisik aja. Kalau probable ditunjang sama pemeriksaan lab. Kayak COVID kan suspek, oh dia cuma dari anamnesis sama pemeriksaan. Probable, ya dia pasti ada pemeriksaan labnya. Ini pemeriksaan penunjangnya. SADT jarang dilakuin pada tifoid, tapi kalau dilakuin gambarannya apa? Ada leukopeni, limfositosis relatif. Limfositosis relatif itu maksudnya dia pasiennya leukopeni. Leukopeni kan berarti leukositnya rendah ya, tapi dia limfositosis. Itu yang disebut limfositosis relatif. Gitu. Kemudian kultur bakteri. Sebenarnya kan kalau demam tifoid itu penyebabnya bakteri ya. Kalau bakteri yang kita tahu ketika hitung jenis leukosit itu yang meningkatnya pasti neutrofilia. Kecuali aku selalu ingat kecuali 2 ini nih. Ketika infeksi bakteri karena TB sama tifoid itu enggak neutrofilia tapi dia limfositosis. Gitu.
Kemudian kultur bakteri ini adalah gold standarnya. Gold standar pemeriksaan penunjang untuk demam tifoid adalah di kultur di media empedu. Kultur bakterinya. Kultur bakterinya ini tergantung minggu nih dari mana asal spesies. Spesies spesimennya. Aku ingatnya DFU aja, biar lebih ingat DFU. Minggu pertama dari darah, minggu kedua dari feses, minggu ketiga dari urin. Jadi DFU. Pertama darah, kedua feses, ketiga urin. Gitu. Tapi urin juga bisa pada minggu kedua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan nih, ada soal demam tifoid, dia mau kultur bakteri, spesimennya dari mana dia minggu kedua. Kalau nggak ada jawabannya feses, ya jawabannya urin. Karena urin bisa minggu kedua. Tapi yang paling utamanya CDF ini. Ini serologis Widal. Sekarang jarang dilakuin juga. Tapi kalau ini Widal. Ini adalah yang kita lihatnya adalah antibody. Antibody dari agglutinin O atau H. Gitu. Kalau diagnosis tifoid, kalau kita mau lihat dari serologis Widal itu peningkatan titernya kita lihat. Peningkatan titernya sampai 1/320 enggak? Atau 4 kali kenaikan dalam rentan waktu 5-7 hari. Gitu. Oh, Tubex-nya nggak ada ya di sini. Kita lihat kedua Tubex ya. Jadi Widal sama Tubex dua-duanya sama ngelihat antibody. Yang harus diingat di Tubex mah ingat aja kalau lebih dari sama dengan 4 positif tifoid. Lebih dari sama dengan 6 positif kuat infeksi tifoid. Lebih dari sama dengan 4 positif tifoid, lebih dari sama dengan 6 positifnya lebih kuat lagi gitu. Ini pemeriksaan SGPT, SGOT itu pemeriksaan kalau dia hepatomegali kan bisa kita periksa SGPT-nya, dia meningkat akibat adanya endotoksin dari si salmonellanya. Atau amilase lipase, ini kan fungsi enzim dari pankreas ya, dia meningkat ketika si bakterinya terjadi komplikasi. Komplikasinya dia udah menginvasi pankreas, jadi terjadi pankreatitis, amilase lipasenya bisa meningkat. Tata laksananya apa aja? Pertama harus tirah baring total. Kenapa tirah baring total? Karena kan si Salmonella tipi ini nyerangnya si plak pieri, si ususnya. Harus istirahat total untuk mencegah komplikasi perforasi usus. Gitu, dan perdarahan. Jadi harus bed rest total orang tifoid itu. Cairan parenteral dengan dosis rumatan. Tadi rumatan pakainya rumus holiday segar. Gitu, dietnya sekarang suka ditanyakan ya, terapi non farmakologi tadi harus bed rest total sama dietnya diet rendah lunak, diet cair lunak aja si dietnya. Jadi 1 bed rest total, kemudian dietnya diet yang cair sama lunak. Gitu isi non farmakologinya. Terapinya simptomatik, kalau dia demam kasih antipiretik, kalau dia mual-muntah bisa dikasih antiemetik. Dan yang paling penting untuk terapi kausalnya kita kasih antimikroba atau antibiotik. Tadi pemilihannya deci anak haram, ingat aja ya, si deci anak haram. Dewasa ciprofloxacin, anak chloramphenicol. Untuk wanita hamil dia amoxicillin. Kalau misalkan pada anak nih ada soal pada anak dia demam tifoid. Terus nggak ada pilihannya si chloramphenicol, kan kita ingatnya deci anak haram. Nggak ada tuh pilihan chloramphenicol-nya. Berarti pilih aja amoxicillin gitu. Jadi amoxicillin untuk wanita hamil dan anak dosisnya 50-100 mg per kg BBE. Nah ini dulu DOC-nya chloramphenicol, dosisnya 4 kali 500 mg selama 14 hari. Pada anak segini sama semua. Chloramphenicol 14 hari. Ceftriaxone bisa, tapi ini pilihan ke berapa. Jadi kadang kalau misalkan ada soal-soal PMPD yang susah mah, jadi dosisnya semua disalahin, cari yang benar, berarti ingat yang lainnya juga. Gitu. Ini amoxicillin pada ibu hamil, dosisnya segini. Atau tadi kalau pakai KGBB 50-100. Nah ini sekarang yang sering ditanyakan, yang sering dipakai.
ciprofloxacin. Ciprof 2 kali 500 mg selama 1 minggu. Tapi nggak boleh pada anak dan wanita hamil karena efek sampingnya pertumbuhan tulang. Gitu.